Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-21. Selamat mendengarkan. Pemberian anaknya ini diterima dengan syukur tetapi dengan amat pilu oleh Sultan Pamenan, sehingga tergenang air matanya. Pertama, karena ia sendiri pada waktu itu tidak mempunyai uang sedikit pun untuk membeli segala keperluan penguburan. Tentulah ia akan terpaksa meminjam ke sana kemari atau menguburkan anaknya secara amat sederhana, sehingga memberi aib namanya. Dengan uang yang 500 rupiah ini, bukan keperluan hari pertama ini saja dapat dikajinya, tetapi sampai kepada hari yang ketujuh pun dapat pula mengadakan kenduri. Apalagi karena Baginda Mais sendiri dan Mister Yatim serta Dr. Ajis memberi pula, sehingga bantuan uang yang diterimanya hari itu hampir 1.000 rupiah. Kedua, karena Siti Nurmala anaknya yang baru kemarin diketahuinya dan sampai kepada waktu itu dipandangnya seakan-akan musuhnya, telah suka menolongnya dan memperlihatkan perhatiannya kepada saudaranya yang baru meninggal ini, dan mengakui mereka dengan tiada berasa malu. Sedang kemenakannya Sultan Malik yang selalu disayangi, dimanjakan dan dipujanya tiada tampak. Sekarang nyata benar olehnya, biarpun anak yang disia-siakan cinta dan kasih sayang akan bapaknya, tetapi kemenakannya yang dijulang dan dikasihi tak tahu membalas guna. Tidakkah jenazah Marahudin akan dikuburkan secara adat bangsawan Padang dengan perarakan tumbak berambu dan panji-panji serta payung kuningnya? Tanya Baginda Mais kepada Sultan Pamenan. Jangan lagi Baginda, karena ia masih kecil dan belum dikenal orang. Sultan, jangan malu-malu. Nurmala akan menanggung sekalian biaya untuk menyelamatkan saudaranya. Tak ada gunanya bermewah-mewah waktu ini Baginda. Yang sedemikian itu hanya adat biasa, bukan kewajiban, kata Sultan Pamenan kepada Baginda Mais. Sungguh pun demikian kakaknya, Putri Umi, lain pikirannya karena pada waktu itu kedengaranlah suara orang meratap di atas rumah Sultan Pamenan, yaitu suara Putri Umi yang sedang menangisi anak pisangnya yang terbaring di atas sebuah bangku, ditutup dengan kain panjang, karena demikianlah adat panjang yang mati harus diratapi. Tanda orang berkaum keluarga, bukan orang dagang yang sebatang kara. Walaupun ratap tangis Putri Umi ini sebagai induk Bako Marahudin berderai-derai dengan terseduh-seduh amat sedih bunyinya, memanggil-manggil suami dan ibu bapanya yang tak ada lagi di dunia ini dengan memuji-muji kebaikan mereka. Tetapi air matanya tiada keluar, sebab ia bukan karena pilu, tetapi karena adat meratap itu. Apabila ada ia merasa sedih pada waktu itu, bukanlah karena ditinggalkan Marahudin, tetapi karena teringat kepada keluarganya yang tak ada lagi di dunia ini. Oleh sebab itulah ratap ini rupanya sebagai dendang mati yang dinyanyikan dengan lagu yang tetap dan cara yang tentu, walaupun bunyinya sedih tetapi isinya tak pilu. Setelah dimandikanlah mayat Marahudin oleh alim ulama, lalu dikafani dan disembahyangkan. Sekalian orang yang melakukan upacara kematian ini secara Islam diberilah sedekah menurut adat Padang, masing-masing sepadan dengan kepentingan pekerjaannya. Sesudah mustahid sekaliannya berpidatolah wakil Sultan Pamenan meminta terima kasih atas sekalian pertolongan yang telah diberikan dalam menyelamatkan jenazah Marahudin, dan memohonkan ampun dan maaf atas sekalian dosa kesalahannya yang dapat memberati arwahnya di akhirat, serta mendoakan supaya dilapangkan Allah anak ini di dalam kuburnya dan dilepaskan dari siksaan kubur. Setelah itu diusunglah jenazahnya ke kuburan diganting, lalu dikuburkan di sana. Pada malam itu diadakanlah tahlil di rumah Sultan Pamenan. Orang yang datang mengaji dan mendoa cukup banyaknya, dan tahlil ini dapat dilangsungkan dengan selamatnya. Setelah selesai tahlil ini, duduklah Sultan Pamenan dengan Datuk Gampo Alam bercakap-cakap di langkan muka rumahnya. Di dalam gelap karena lampu tengah dipadamkan, hanya di ruang dalam dan beranda belakang masih terang, karena di sana masih ada orang yang bekerja.
Sultan Pamenan duduk di lantai di atas tikar pandan seraya bersandar pada dinding walaupun badannya lelah, tetapi matanya tiada mengantuk karena pikirannya belum dapat dipalingkannya dari kematian anaknya yang disebabkan dirinya sendiri itu. Oleh sebab itu diajaknya lah Datuk Gampo Alam berkata-kata untuk melenyapkan pikirannya ini. Datuk ini duduk dekat Sultan Pamenan seraya mengisap rokok daun pisang walaupun ia ingin tidur, tetapi tiada berani menolak permintaan sahabatnya ini karena diketahuinya bagaimana hati Sultan Pamenan pada waktu itu. Oleh sebab itu duduklah ia mendengarkan sekalian curahan perasaan hati Sultan ini tentang perkataan Mak Uning yang nyata anaknya, tentang kematian Marah Udin yang disebabkannya, tentang kebaikan Siti Nurmala yang nyata anaknya pula, tentang keburukan Sultan Malik, kemenakannya yang dijunjung dan disayanginya. Sekarang telah ditetapkannya hatinya tiada lagi akan mengerjakan pekerjaan laknat seperti yang sudah-sudah itu, karena ia telah tua. Entah esok, entah lusa, ia harus mengikut Marah Udin ke akhirat. Hendaknya jangan terlalu besar siksaan yang harus dideritanya dalam neraka karena dosanya. Siapa tahu kalau ia sekarang tobat dan mengerjakan amal ibadah, masih ada kemungkinan untuk mengurangi dosanya ini. Diajaknya Datuk Gampo Alam meninggalkan sekalian perbuatan yang tak baik itu dan mengerjakan amal ibadah yang saleh untuk menembus dosa mereka dan membawa bekal ke alam baka. Baiklah, jika demikian pikiran Mak Acik, hamba menurut. Bagai lalat di ekor gajah, kalau Mak Acik ke sana, kemana pula hamba akan pergi lagi? Kata Datuk Gampo Alam yang termakan sekalian perkataan dan pikiran sahabatnya ini, sebab ia pun terharu oleh sekalian kejadian yang tiba-tiba telah mengubah pikiran Sultan Pamenan. Dengan berkata-kata ini, hari makin bertambah-tambah jauh malam. Kampung terendam yang memang bukan bagian ramai di kota Padang menjadi bertambah sunyi dan lengang. Orang di jalan hampir tiada kelihatan lagi melintas. Hanya sekawan penjaga kampung yang cukup dengan alat senjatanya yang bermacam-macam bentuknya itu kelihatan melintas sekali-kali di tempat yang gelap, berjalan lambat-lambat, berikut-ikutan dengan pakaian serba hitam. Dari jauh kedengaran anjing meraung, meremangkan bulu sebagai suara orang yang meminta tolong karena ketakutan melihat hantu. Tiba-tiba kelihatan dekat pintu rumah mereka di tempat yang gelap suatu bayangan putih yang mengabut rupanya. Asap apa itu, Datuk? Merokokkah, Datuk? Tanya Sultan Pamenan seraya menunjuk kepada bayangan yang memutih itu. Tidak, Mak Acik, rokok hamba telah habis, sahut Datuk Gampo Alam seraya memperhatikan pula bayang yang mengabut itu, yang kian lama menjadi kian tebal dan padat sehingga makin terang rupanya. Sultan Pamenan menggosok kedua belah matanya karena ia bersangka penglihatannya tak benar, tetapi bayang itu makin bertambah nyata karena telah mulai bertokoh yang bentuknya menyerupai manusia, berkepala, berbadan, berkaki, dan bertangan. Hantu, Mak Acik, kata Datuk Gampo Alam dengan gemetar bibirnya, sedang bulu roma kuduknya mulai meremang dan punggungnya rasa didirus dengan air dingin. Memang Datuk Gampo Alam seorang yang berani, tetapi hanya kepada manusia, tidak kepada hantu yang tak dapat dilawannya. Oleh sebab itu merapatlah ia kepada Sultan Pamenan yang makin lama makin bertambah heran melihat bayang itu menjadi sebagai seorang manusia yang memakai pakaian putih. Tiba-tiba Sultan Pamenan menjerit, "Anakku, Marah Udin." Sungguh bayang itu serupa benar dengan Marah Udin yang berkelubung kain putih jarang, mukanya muram sebagai orang yang sedih, matanya tajam memandang Sultan Pamenan, tangan kirinya memegang hulu hatinya sebagai orang yang merasa sakit di sana, dan tangan kanannya menunjuk ke atas sebagai memperingatkan ayahnya kepada Tuhan. "Udin, Udin," memanggil Sultan Pamenan lalu berjalan mengingsut kepada bayang anaknya ini dan berlutut di mukanya. "Ampuni aku, Din, ampuni aku, karena telah menyuruh binasakan engkau." Lalu diraupnya kaki bayang anaknya ini, hendak diciumnya, tetapi tatkala itu bayang ini lenyap dari matanya. Sultan Pamenan tersungkur ke tanah lalu pingsan, tiada kabarkan dirinya lagi.
Datuk Gampo Alam yang mengenali bayang itu sebagai Marah Udin yang telah dibunuhnya dengan tinggam dan melihat matanya yang menyala sebagai marah atas perbuatannya yang durjana ini. Tangan kirinya yang menutup hulu hatinya sebagai kesakitan dan tangan kanannya yang mengancamnya dengan hukuman Tuhan. Dahsyat tiada terkira-kira, badannya gemetar sebagai lalang diembus angin, giginya gemeletuk sebagai orang kedinginan. Peluh seninya memercik seluruh tubuhnya sehingga basah sekujur badannya. Ia hendak berteriak minta tolong karena takut dicekik arwah Marah Udin, tetapi suaranya tiada hendak keluar. Ia hendak lari, tetapi kakinya sebagai lumpuh tiada dapat digerakkannya. Oleh sebab itu ditutupnyalah matanya supaya jangan tampak olehnya penglihatan yang sangat mengejutkan hatinya ini. Tatkala didengarnya suara Sultan Pamenan menjerit memanggil nama anaknya dan kemudian bunyi orang jatuh di lantai, dibukanyalah matanya karena pada sangkanya tentulah sahabatnya telah dicekik hantu itu dan telah jatuh mati. Sudah itu tentulah akan datang gilirannya untuk menerima hukumannya. Tetapi tatkala itu dilihatnya hantu tak ada lagi, sedang Sultan Pamenan terbaring di lantai tiada bergerak, di situ barulah dapat ia mengeluarkan suaranya minta tolong. Sehingga istri Sultan Pamenan dan orang-orang yang bekerja di dapur datang berlari-lari ke tempat itu, seraya bertanya dengan terkejut. Ada apa? Ada apa?" Datuk Gampo Alam menceritakan semua pemandangan yang dahsyat itu, dan sementara itu Sultan Pamenan diangkutlah ke tempat yang terang. Tiada berapa lama kemudian ingatlah Sultan ini kembali akan dirinya, lalu dimintanya minum kopi. Sudah itu tidurlah ia dengan nyenyaknya sampai keesokan harinya. Hanya Datuk Gampo Alam yang tiada berani tidur semalam-malaman itu karena pikirannya penuh oleh segala kejadian yang baru saja dialaminya. Pada keesokan harinya, Sultan Pamenan menyuruh Datuk Gampo Alam memanggil Pakih Melano, imam surau kampung terendam. Kepada imam ini mereka menyuruh tobatkan. "Engkau Pakih Melano, tobatkanlah kami, supaya kami dapat berbuat amal dan ibadah. Kami telah tua. Entah esok, entah lusa kami harus menurut anak kami yang telah berpulang. Hendaknya mati kami dalam beriman jua." Mula-mula Pakih Melano tiada percaya akan perkataan Sultan Pamenan ini, sangkanya ia bermain-main jua. Tetapi setelah nyata padanya Sultan Pamenan berkata sungguh-sungguh, besarlah hatinya. "Hamba bersyukur kepada Allah mendengar niat Mak Cik yang baik ini. Manusia itu dari kecil menjadi besar, dari besar menjadi tua, dan setelah tua niscaya akan kembali juga kepada asalnya. Tetapi sebelum itu haruslah kita bersedia bekal untuk di akhirat. Hamba bersedia menerangkan kepada Mak Cik dan Engku Datuk mana yang belum terang. Bila kita mulai, esok harilah yang baik, apa guna ditunggu lama? Pekerjaan baik harus segera dikerjakan." Pada keesokan harinya, mulailah keduanya belajar mengaji dan sembahyang yang telah berpuluh-puluh tahun diabaikan mereka. Tatkala Siti Nurmala pada hari yang ketiga meninggalnya Marah Udin datang ke rumah ayah kandungnya di kampung terendam. Dilihatnya ayahnya dan Datuk Gampo Alam sedang mengaji dengan taatnya pada Pakih Melano. Sangat besar hatinya melihat perubahan ini pada ayahnya dan harapannya besar Sultan Pamenan tiada akan terperosok pula ke dalam lembah penjudian. Untuk kehidupannya sehari-hari dijanjikannya akan memberikan kepada ayahnya ini uang belanja tiap-tiap bulan Rp50. Sedang guru mengaji Pakih Melano akan diberinya tiap-tiap bulan Rp20. Lain daripada itu akan ditanggungnya pula beras dengan lauk pauknya supaya dapatlah pengajian ini diteruskan dengan selamatnya. Datuk Gampo Alam diminta oleh Baginda Mais menolongnya dalam perdagangannya dan diberi pula kehidupan yang cukup. Melihat sekalian pertolongan ini, teringat kembali Sultan Pamenan kepada perkataan orang yang telah didengarnya. "Jangankan anak kandung, anak tiri pun dapat baik asal dibaiki." Sekarang pemirsa kita ceritakan Dr. Ajis.
Ketika Dokter Ajis diberitahu bahwa penyakit Marah Udin bertambah keras, dengan segera dokter itu pergi ke rumah sakit. Dilihatnya anak itu memang sangat menderita dan harapan untuk menolongnya sudah tipis. Sungguh pun begitu Dokter Ajis hendak mencoba juga, mudah-mudahan ia dapat melewati krisis yang akan datang. Waktu Dokter Ajis memberikan pertolongan itu, tiba-tiba Marah Udin membuka matanya. Seolah-olah dia mendapat kekuatan. Ia berkata lambat-lambat kepada Dokter Ajis, "Engko dokter, penyakit hamba sudah berat sangat. Agaknya obat-obat engko dokter tak menolong lagi. Selagi saya ingat, alangkah ingin saya hendak minta terima kasih kepada engkau Mister Yatim, karena beliau yang menolong hamba ke rumah sakit ini. Hamba dipukuli oleh saudara sepupu hamba, Sultan Malik, sehingga hamba luka dan pingsan. Engkau Mister Yatimlah yang menolong hamba, sehingga hamba tak jadi dibunuhnya. Lain dari itu, hamba hendak menceritakan suatu rahasia kepada beliau." Dokter Ajis mendekatkan kepalanya kepada si sakit dan berbisik, "Rahasia apakah itu Marah Udin? Kalau boleh ku dengarkan, ceritakanlah, nanti ku sampaikan pada engkau Mister Yatim." Yang membakar rumah Pandukosati malam hari raya Sultan Malik, kemenakan ayah hamba Sultan Pamenan." "Apa katamu Udin?" tanya Dokter Ajis dengan tercengang. "Sultan Malik yang membakar?" Marah Udin mengangguk. "Dilemparkannya 3 buah bom mercon ke dalam biliknya. Karena hamba tak mau melemparkan, hamba dipukulinya, sehingga hamba pingsan. Ayah hamba dan Datuk Gampo Alam tahu semua itu, karena mereka yang mengangkat hamba ke atas rumah." Dokter Ajis menuliskan segala keterangan Marah Udin itu di hadapan juru rawat Saleh sebagai saksi. Keterangan itu tentu sangat perlu nanti untuk perkara yang masih gelap. Tiada lama kemudian meninggal dunialah Marah Udin dengan tiada dapat bertemu dengan ayahnya Sultan Pamenan yang tak ada di rumah waktu kabar anak itu sakit keras disampaikannya ke orang kampung terendam. Malam itu juga dikabarkan Dokter Ajis kematian Marah Udin ini kepada Mister Yatim, tetapi rahasia pembakaran rumah Pandukosati belum dibukanya karena ia khawatir Mister Yatim segera menuntut Sultan Malik yang memang telah diancamnya dahulu dan sekarang dibencinya karena merebut kekasihnya. Bagaimana nanti hal Sultan Pamenan yang sekarang nyata ayah Siti Nurmala kekasihnya? Tentu akan terbawa-bawa dalam perkara ini, setidak-tidaknya akan menambah aib namanya. Oleh sebab itu hendak dipikirkannya masak-masak apa yang baik diperbuatnya dalam hal ini. Pada pagi hari kematian Marah Udin, Sultan Baheram, ayah Putih Bidasari, sedang duduk di langkan belakang rumahnya di kampung sebelah. Di atas sebuah bangku kayu yang lebar yang dihampari tikar pandan yang halus, ia sedang minum kopi dan makan ketan dengan goreng pisang bersama istrinya Putih Renosari. Makanan dan minuman yang sederhana ini, begitu pula pakaian mereka serta rumah dan perkakasnya, terang menyatakan bahwa keluarga saudara Hop Jaksa ini tiada masuk orang yang mampu. Walaupun mereka berasal tinggi, tetapi sebagai kebanyakan kaum bangsawan Padang, mereka bangga akan keturunan mereka ini dan keras memegang adat istiadatnya. Mereka tetap hendak mengawinkan anaknya Putih Bidasari dengan Sultan Malik, asal Baginda Mais tetap pula menurut segala perjanjiannya. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.